Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Oktaviani dari 11 MIPA 1, absen 19, kelompok 1. Nama saya Aurelia Hanisal Sabella dari kelas 11 MIPA 1, absen 6. Nama saya Amanda Putri Wahdayani, kelas 11 MIPA 1, absen 2. Nama saya Saleri Kristompul dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 33. Nama saya Ahmad Alfiansa, nomor absen 1. Oke teman-teman, di awal tadi kita sudah kenalan ya dengan anggota kelompok 1. Jadi di video kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan serta kupas tuntas tentang barisan aritmetika. Jadi untuk teman-teman semua, jangan malas belajar ya, semangat terus, oke? Jadi video kali ini kita akan membahas apa sih pengertian barisan aritmetika itu. Pastikan nanti ada yang nanya, barisan aritmetika itu apa sih, Rel? Gitu kan. Yang kedua, barisan aritmetika itu ada dua macam, yaitu suku tengah barisan aritmetika, yang kedua yaitu suku sisipan barisan aritmetika. Kemudian nanti di sini kita akan bahas mengenai soal-soal dengan menggunakan cara manual. Keempat, kita akan bahas soal dengan cakupan-cakupan rumus yang sudah di suku tengah dan suku sisipan. Terus aplikasi. Jadi aplikasi ini kayak mengaplikasikan barisan aritmetika di kehidupan sehari-hari kita. Baik, kali ini kita akan membahas barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan dengan selisih atau beda masing-masing atau antara sukunya itu tetap atau bisa kita lihat sebagai suku kedua dikurang suku pertama, lalu suku ketiga sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua, lalu sama dengan juga suku keempat kurang suku ketiga dan seterusnya, atau bisa juga kita bilang suku n kurang suku n min 1 dengan contoh 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Masing-masing dari setiap suku tersebut memiliki selisih yang berbeda, yaitu ditambah 3 atau bisa dibilang tetap. Dan kita bisa melihat untuk rumus suku n adalah sebagai berikut: 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan 20. Masing-masing suku tersebut memiliki selisih sebagai atau selisih tambah 3. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa suku kedua sama dengan suku pertama ditambah 3, lalu suku ketiga sama dengan suku pertama tambah 2 kali suku 2 kali 3, lalu suku keempat sama dengan suku pertama tambah 3 kali 3. Atau juga bisa kita bilang suku ke n adalah U1 atau suku pertama tambah n. Nah, kalau dikurang 1 dan juga dikali 3, sehingga kita bisa menemukan rumusnya sebagai suku ke n sama dengan A tambah n min 1 dikali B. Atau kalau di SMP saya dulu, mungkin sampai sekarang juga banyak yang menyebutnya sebagai ANIP. Itu adalah cara penghafalan paling mudahnya. Lalu kita mencoba memiliki contoh soal di sini. Mari kita hitung. Tentukan suku ke-41 dari barisan berikut: 40, 33, 26, 19, dan 12. Manakah jawabannya? Apakah A 320 atau B min 240? Jadi kita akan mencoba menjawabnya. Di sini kita mengetahui bahwa suku pertamanya adalah 40, lalu B-nya atau bedanya adalah 33 dikurang 40 atau suku kedua dikurang suku pertama, atau bisa bilang min 7. Lalu N-nya atau suku yang dicari adalah suku ke-41. Dengan begitu kita bisa menemukan rumusnya sebagai berikut: UN atau suku ke N sama dengan A tambah N min 1 kali B, atau suku ke-41 tambah sama dengan 40 ditambah 41 dikurang 1 kali min 7. Berapa? Atau lalu kita menemukan bahwa hasil dari 40 dikali min 7 adalah 280. Lalu di bawahnya kita bisa menguranginya kembali dengan cara 40 atau A-nya kita kurangi dengan hasil tadi kekalian antara n min 1 dikali B, yaitu 280, sehingga kita menemukan bahwa jawabannya adalah yang B, yaitu minus 240. Lalu kita ke pembahasan berikutnya, suku tengah. Apa itu suku tengah atau suku T? Suku tengah atau suku T adalah suku yang berada di tengah-tengah seluruh suku yang ada di dalam soal tersebut. Contohnya 1, 5, dan 9. Suku tengahnya adalah 5. Lalu 1, 5, 9, 13, dan 17. Suku tengahnya adalah 9. Dan yang terakhir adalah 1, 5, 9, 13,
17, 21, 25, 29, dan sampai 201. Wah, berapakah kira-kira suku tengahnya? Mencoba menjawab soal yang tadi, kita harus menganalisa untuk menemukan berapa suku ke tengahnya kira-kira. Yaitu kita lihat dari awal bahwa di sini kita menemukan bahwa suku pertama dan juga suku kedua memiliki selisih ditambah B, dan juga suku kedua antara dan juga suku ketiga dikurang B, atau bisa kita sebut sebagai suku T sama dengan suku pertama tanpa ditambah B, dan suku kedua saat suku T sama dengan suku ketiga tanpa dikurang B. Lalu bisa kita jumlahkan juga sebagai dua suku T sama dengan suku pertama tanpa tambah suku ketiga. Atau juga kita bisa melihat juga dari soalnya bahwa di sini ada 1 sampai 201, dimana kalau kita ingin mencari tahu berapa suku tengahnya, kita sedikit dipermudah karena antara jarak suku pertama dan suku tengahnya memiliki 100 suku, dan suku kedua atau suku tengah dengan sampai ke suku akhirnya memiliki perbedaan juga 100 suku. Jadi kita juga bisa menyimpulkan sebagai berikut, seperti suku T sama dengan suku pertama tanpa ditambah 100B, dan juga suku T sama dengan suku akhir tanpa dikurang 100B, atau bisa kita sebutkan sebagai dua suku T sama dengan dua atau suku suku pertama tambah suku akhir, atau dua suku T sama dengan suku pertama kali suku ke N, atau bisa kita hitung juga rumusnya sebagai suku T sama dengan suku pertama tambah suku ke N dibagi 2. Jadi kita coba kerjakan sebagai berikut. Tentukan suku tengah berikut yaitu 1, 5, 9, 13 sampai 201. Rumusnya seperti yang telah kita temukan. Suku tengah sama dengan suku pertama ditambah suku N dibagi 2. Lalu kita menemukan juga di sini bahwa suku pertama sama dengan 1 tambah 201 dibagi 2, atau suku T-nya atau suku tengahnya sama dengan 101. Suku pertamanya adalah 1 dan suku N-nya adalah 201. Lalu misalnya kita mau tahu satu-satu ini suku keberapa, tinggal kita substitusikan saja ke rumus tadi di awal, yaitu UN sama dengan U1 tambah N min 1 sama dengan atau kali B, atau 101 sama dengan suku pertama ditambah N kurang 1 kali B, atau sama dengan juga 1 tambah N min 1 kali 4, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 100 sama dengan N min 1 sama dengan kali 4 sama dengan N min 1 atau N min 1 sama dengan 100 bagi 4, atau kita bisa menemukan bahwa N sama dengan 1 N kurang 1 sama dengan 25, maka kita ruaskan dari atau angka min 1 nya ini ke belakang, jadi ditambahkan antara 25 nya ditambah min 1 ini menjadi plus 1, sehingga E nya adalah 26. 2B itu ada suku sisipan. Suku sisipan itu jika di antara dua bilangan X dan Y disisipkan K bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika, maka beda atau B dari barisan aritmatikanya adalah Y sama dengan X tambah K plus 1 dikali B. Y kurang X sama dengan K tambah 1 kali B. Mengapa X-nya menjadi min? Karena X di awal itu sebelah kanan positif, kemudian X-nya pindah ke sebelah kiri jadinya negatif gitu. Begitu pula sebaliknya, kemudian B sama dengan Y kurang X per K plus 1. Jadi rumus inti suku sisipan itu B sama dengan Y kurang X per K plus 1. Untuk contoh soal suku sisipan, itu ada di antara 3 dan 13 disisipkan 4 bilangan sehingga menjadi barisan aritmatika. Beda dari barisan tersebut adalah diketahui suku terakhirnya itu 13 dengan dilambangkan Y, suku pertamanya ada 3 yang dilambangkan X, kemudian banyak suku yang disisipkan itu ada 4 yang dilambangkan K. Kita masukkan rumus yaitu B sama dengan Y kurang X per K plus 1.
Kemudian kita masukkan Y-nya itu 13 dikurang X-nya itu 3 per K-nya 4. Lalu ditambah 1. Jadi hasilnya 10 per 5. 10 per 5 itu hasilnya 2. Sekarang kita bahas soal pakai cara manual dan rumus. Untuk nomor 1, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 10, 13, 16, 19, 22, 25. Tentukan suku ke-12 barisan tersebut. Untuk cara manual, pertama kita cari dulu bedanya dengan cara U2 dikurang U1. Jadi di sini itu U2 13 dan U1-nya 10. Jadi 13 dikurang 10 itu sama dengan 3. Nah, untuk cari suku ke-12-nya itu, suku sebelumnya yang diketahui itu 25, tinggal kita tambahin dengan bedanya yaitu 3. Jadi 25 ditambah 3 itu 28, ditambah 28 tambah 3 itu 31, seterusnya sampai suku ke-12. Untuk cara manual kita dapat suku ke-12 itu 43. Untuk rumus kita gunain UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka N-nya itu suku yang kita cari 12. Jadi U12 sama dengan A-nya itu angka pertama barisan aritmatika yang diketahui yaitu 10 ditambah N tadi 12 dikurang 1 dikali bedanya itu 3. Tinggal kita hitung 10 ditambah 11 dikali 3, jadi 10 tambah 33 sama dengan 43. Jadi suku ke-12 barisan tersebut adalah 43. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu mau gunain cara manual atau rumus itu sama aja. Untuk nomor 2 itu caranya juga sama kayak nomor 1, cuman di sini pertanyaannya 3 suku berikutnya dari barisan 3, 7, 11, 15 adalah untuk cara manual. Pertama kita cari dulu bedanya, yaitu 7 dikurang 3, bedanya itu 4. Jadi untuk cari 3 suku berikutnya tinggal kita tambahin 15, kita tambahin si 15 sama 4. Jadi 15 ditambah 4 itu 19, 19 ditambah 4 itu 23, dan 23 ditambah 4 itu 27. Berarti 3 suku berikutnya itu 19, 23, dan 27. Untuk rumus kita cari dulu suku keberapa yang mau kita cari. Di sini ada 4 angka, berarti suku keempat itu semuanya udah diketahuin. Berarti yang mau kita cari itu suku ke-5, ke-6, dan ke-7. Jadi kita masukin aja UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Jadi U5 sama dengan 3 ditambah 5 dikurang 1 dikali 4. Jadi 3 ditambah 4 dikali 4, jadi 3 tambah 16 sama dengan 19. Berarti U5-nya 19. Untuk suku ke-6-nya itu U6 sama dengan 3 ditambah 6 dikurang 1 dikali 4. Jadi 3 ditambah 5 dikali 4, jadi 3 tambah 20 sama dengan 23 untuk U6. Nah, U7-nya itu 3 ditambah 7 dikurang 1 dikali 4. Jadi 3 ditambah 6 dikali 4, 3 ditambah 24 sama dengan 27. Jadi U7-nya itu 27. Jadi 3 suku berikutnya jawabannya 19, 23, dan 27. Jadi jawabannya yang gunain rumus sama cara manual itu nomor 2 sama. Nomor 1, diketahui suatu barisan aritmetika min 8, min 3, 2, 7, 12, 17. Tentukan rumus suku KN yang berlaku pada barisan tersebut. Diketahui A sama dengan U1 sama dengan min 8, B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U2-nya yaitu min 3, dikurang U1-nya yaitu min 8, sama dengan min 3 ditambah 8, hasilnya yaitu 5. Jadi, rumus umum yang berlaku pada barisan tersebut adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, sama dengan min 8 tambah N min 1 kali 5, sama dengan min 8 tambah 5N min 5, hasilnya yaitu 5N min 13. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu diketahui barisan aritmatika dengan U5 sama dengan 7 dan U8 sama dengan 13. Suku ke-20 adalah, jadi yang ditanyakan itu suku ke-20. Dan untuk rumus barisan aritmatika untuk suku N itu jangan lupa, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Kemudian pola aritmatikanya yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B.
UN, N-nya itu tadi kan 8, jadi U8 sama dengan A tambah 8 kurang 1 dikali B. U8-nya tadi itu 13, jadi U8-nya diganti menjadi 13. 13 sama dengan A tambah 7B, dan itu untuk persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan keduanya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN yang kedua yaitu U5, jadi U5 sama dengan A tambah 5 kurang 1 dikali B. U5 tadi itu 7, jadi U5 diganti menjadi 7. 7 sama dengan A tambah 4B. Itu untuk persamaan kedua. Kemudian eliminasi kedua persamaan tersebut. A tambah 7B sama dengan 13. A tambah 4B sama dengan 7. Itu dikurang. Kemudian hasilnya 3B sama dengan 6. B sama dengan 2. Kenapa dapat 2? Karena 6 dibagi 3 itu 2. Gitu. Lanjut, substitusikan B ke persamaan 1. A tambah 7B sama dengan 13. A tambah 7 kali 2. Tadi kita udah diketahui B-nya yaitu 2. Jadi 7 dikali 2 sama dengan 13. A sama dengan 13 dikurang 14, yaitu hasilnya min 1. Kemudian lanjut cari suku ke-20-nya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. UN yang ditanyanya suku ke-20, jadi U20 sama dengan min 1 ditambah 20 dikurang 1 sama dikali 2 sama dengan 37. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 23 jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13. Maka banyak suku barisan itu adalah UT diketahui UT sama dengan 23, UN sama dengan 43, U3 sama dengan 13, UT 1/2 buka kurung A plus UN tutup kurung, 23 sama dengan 1/2 buka kurung A plus 43 tutup kurung, 46 sama dengan A tambah 43, A sama dengan 3. UN sama dengan A plus buka kurung N minus 1 tutup kurung kali B. U3 sama dengan A tambah 2B. 13 sama dengan 3 plus 2B. 2B sama dengan 10. B sama dengan 5. Sehingga banyaknya suku barisan tersebut. UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung kali B. 43 sama dengan 3 buka kurung N min 1 tutup kurung kali 5. 40 sama dengan buka kurung N min 1 tutup kurung kali 5. 8 sama dengan N min 1. N sama dengan 9. Soal pertama dari soal pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Suatu perusahaan memproduksi 1000 barang pada tahun pertama. Setiap tahun perusahaan tersebut menaikkan produksinya sebesar 200 satuan barang. Banyaknya produksi pada tahun ke-10 adalah diketahui A-nya 1000, B-nya 200, dan N-nya itu 10. Dengan menggunakan rumus suku N, barisan aritmatika didapat hasil UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. N-nya itu tadi 10, jadi U10 sama dengan 1000 ditambah 10 dikurang 1 dikali 200. Jadi hasilnya 2800. Jadi banyak produksi pada tahun ke-10 adalah 2800 unit barang. 2. Setiap minggu, Rasti menabung di koperasi sekolah. Pada minggu pertama, Rasti menabung Rp30.000. Pada minggu kedua dan seterusnya, ia menabung Rp8.000. Besarnya uang Rasti pada minggu ke-14 adalah, jawabannya yaitu diketahui besarnya uang yang ditabung tiap minggu membentuk barisan aritmatika.
dengan tabungan minggu pertama A sama dengan 30.000, penambahan tabungan tiap minggu B sama dengan 8.000, lama menabung N sama dengan 14. Besarnya uang rasti pada minggu ke-14 adalah banyaknya tabungan awal ditambah dengan uang yang ditabung tiap minggu atau 14. Sehingga UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, N-nya yaitu 14, menjadi U14 sama dengan A-nya yaitu 30.000 ditambah N-nya 14 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 8.000. U14 sama dengan 30.000 ditambah 13 dikali 8.000. U14 sama dengan 30.000 ditambah 104.000, hasilnya menjadi U14 sama dengan 134.000. Jadi besarnya uang rasti pada minggu ke-14 yaitu 134.000. Pi naik taksi dari kota A ke kota B yang berjarak 9 km. Besarnya argo taksi adalah 8.000 untuk 1 km pertama. Kemudian bertambah 700 tiap 100 meter. Selanjutnya, besarnya ongkos taksi yang harus dibayar Selvi adalah, jawab. Diketahui argo taksi membentuk barisan aritmatika dengan argo untuk 1 km pertama sama dengan A 8.000. Selisih argo setiap 100 meter berikutnya sama dengan B 700. Banyaknya pertambahan argo dalam kurung dihitung per 100 meter tutup kurung sama dengan N besar ongkos yang harus dibayar sama dengan UN. Mula-mula tentukan nilai N. Oleh karena argo taksi pada 1 km pertama berbeda dengan yang berikutnya dan 100 meter sama dengan 0,1 km, maka N 9 min 1 per 0,1 sama dengan 8 per 0,1 sama dengan 80. Dengan demikian N sama dengan 80. Selanjutnya, tentukan ongkos taksi yang harus dibayar. Oleh karena N sama dengan 80, maka besar ongkos taksi yang harus dibayar U 80 sehingga UN sama dengan A plus tutup kurung N min 1 kali B. U 80 sama dengan 8.000 plus dalam kurung 80 min 1 kali 700 sama dengan 8.000 plus dalam kurung 79 tutup kurung 700. 8.000 plus 50 300